Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama mata kuliah pajak 1 setara dengan brevet A. Untuk materi pertemuan yang ke-1 ini, kita akan membahas mengenai ketentuan umum perpajakan. Materi ini merupakan materi yang diajarkan di dalam pelatihan pajak, pelatihan brevet pajak A dan B. Dikarenakan untuk mulai tahun ini, mata kuliah pajak 1 ini nantinya akan bisa dikonversi menjadi brevet, maka konten yang ada di dalam mata kuliah ini adalah mengenai brevet pajak. Pertama, yang akan dibahas di dalam KUP ini yaitu tentang daftar istilah perpajakan. Agar pada saat kalian mempelajari pajak, familiar dan paham maksud dari istilah-istilah tersebut. Pertama, pasti di dalam pajak istilah yang harus kita ketahui yaitu tentang pajak itu sendiri. Apa itu pajak? Pengertian pajak sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dari definisi pajak ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan di mana pajak itu wajib kita penuhi karena sifatnya kontribusi yang wajib. Kemudian harus dibayar karena itu terutang, baik itu orang pribadi seperti kita maupun badan seperti perusahaan. Sifatnya ini memaksa karena diatur di dalam undang-undang. Namun atas pembayaran pajak yang kita berikan tidak selalu atau tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Mengapa? Karena pembayaran pajak yang kita lakukan dikelola oleh pemerintah yang nanti oleh pemerintah kemudian dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi warga negaranya. Makanya di akhir definisi dari pajak ini katanya akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti itu. Kemudian istilah yang kedua yaitu wajib pajak. Nah, wajib pajak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah wajib pajak badan. Apa itu wajib pajak? Wajib pajak itu contohnya seperti pembayar pajak. Kemudian pemotong pajak dan pemungut pajak. Yang karena sebagai
dan karena status dia sebagai wajib pajak, dia memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, kita ini bisa dikatakan sebagai wajib pajak apabila termasuk ke dalam salah satu dari 3 kriteria atau 3 kemungkinan wajib pajak. Yang pertama, kita pembayar pajak. Mungkin kita membayar pajak atas gaji yang kita miliki, atau kita membayar pajak atas barang yang kita beli, yang kita sebut sebagai PPN. Kemudian kita juga dikatakan wajib pajak apabila menjadi pemotong pajak. Ini misalkan seperti perusahaan yang memotong pajak PPh pasal 21 atas karyawan yang berada di perusahaannya dan diberikan gaji secara teratur maupun tidak teratur. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah pemungut pajak. Seperti misalkan bendaharawan negara, apabila kita transaksi dengan bendaharawan negara, maka kita bertransaksi dengan pihak yang memotong dan memungut pajak. Itu wajib pajak. Istilah berikutnya yaitu mengenai badan. Apa itu badan? Tadi di awal dikatakan ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Nah, pertanyaannya, apa itu wajib pajak badan? Gitu ya. Nah, wajib pajak badan ini adalah badan ya, kita fokus ke badan. Badan ini adalah orang pribadi, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi PT ya, kemudian CV, perseroan lainnya, BUMN termasuk, BUMD termasuk, dalam nama dan bentuk apapun, termasuk juga firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang untuk mata kuliah kita ini agak berbeda ya dengan mata kuliah pajak tahun yang lalu. Kita lebih kepada praktek atau hal-hal yang sering dilakukan di dunia nyata. Karena ini mata kuliahnya brevet. Jadi kalian harus mempersiapkan diri bahwa kalian itu sedang berada di kelas brevet. Nah, ini kita tadi ngebahas tentang pajak ya. Kalau misalkan tentang pajak, itu ada istilah pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, ini kalian diminta untuk mencari apa saja yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah. Contohnya ya. Nah, ini tugas atau pertanyaan yang ke-1. Kita lanjutkan mengenai badan. Jadi, badan itu adalah orang yang memiliki tujuan tertentu ya. Bentuknya banyak, bisa PT dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke istilah yang berikutnya. Oh iya, untuk yang badan, ya, banyak ya jenisnya, tapi apakah kalian mengetahui atau tidak contoh-contohnya? Maka saya minta untuk memberikan contoh yang termasuk ke dalam badan yang real ya. Kalau misalkan PT, misalkan PT-nya PT apa yang ada sekarang di Indonesia. Kalau misalkan CV, CV-nya CV apa namanya. Sebutkan saja namanya saja. Kemudian yang keempat yaitu pengusaha. Kalau pengusaha itu adalah orang pribadi atau badan yang kegiatannya begitu menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa? Bisa barang, bisa
mendatangkan barang namanya impor, mengeluarkan barang namanya ekspor, dagang, dan yang lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan yang namanya pengusaha, dia pasti seorang wajib pajak. Kenapa? Karena pada saat dia menghasilkan barang, melakukan impor, kena pajak. Begitu ya. Kemudian melakukan perdagangan, kena pajak. Dan lain sebagainya. Nah, selain pengusaha, ada juga istilah yang lain, yaitu namanya PKP, atau pengusaha kena pajak. Apa bedanya? Gitu ya. Kalau pengusaha berarti orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha. Tapi kalau pengusaha kena pajak ada kekhususan, di mana seorang atau PKP ya, dia itu memiliki kewajiban ya, memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan yang namanya pajak pertambahan nilai. Nanti kita akan membahas modul khusus tentang PPN ini. Seperti itu. Nah, PKP ini berbeda dengan pengusaha apa? PKP ini ada legalitasnya, bahwa dia dikatakan PKP itu apa buktinya, begitu ya. Nah, ini kita coba lihat. Saya membuka DJP. Di sini ngebahas tentang semua yang berkaitan dengan DJP dan yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengenai pengusaha kena pajak. Jadi ada yang namanya syarat-syarat menjadi pengusaha kena pajak. Nah, di sini syarat untuk pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini syarat-syaratnya. Pengusaha kena pajak badan ya. Di atasnya disebutkan. Kemudian dokumen persyaratannya, mengisi formulir pertama. Nah, bentuk formulirnya seperti ini. Ya. Nanti ini bentuknya Excel, bisa diisi dengan Excel. Dimulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, wakil pengurus atau pejabat ya. Kemudian di sini ada data-data yang harus dilengkapi, begitu. Kemudian di sini ada persyaratannya ya. Untuk pengusaha kena pajak itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kalau dia itu jenis badan, maka yang menjadi persyaratannya adalah fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi WP badan dalam negeri atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa dia itu merupakan kantor pusat. Kemudian yang kedua adalah fotokopi kartu NPWP. NPWP-nya bukan NPWP perusahaan ya, tapi NPWP untuk seluruh orang yang disebut sebagai pengurus. Nah, di sini ada pengurus-pengurusnya. Nah, ini harus difotokopi NPWP-nya. Seperti itu. Kemudian apabila kantornya itu kantor virtual, di mana kantornya tidak ada secara fisik, tetapi bentuknya virtual, ada di website atau media yang lainnya, maka yang harus ditunjukkan adalah dokumen yang menunjukkan kontrak perjanjian atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha. Artinya, membuktikan kita itu punya kantor virtual di web tertentu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin. Izin kita punya usaha, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang legalitas perusahaan kita itu berdiri. Kalau misalkan cabang,
maka sama ya, ada keterangan dari kantor pusat kalau kita itu adalah kantor cabang yang ingin melakukan kewajiban perpajakannya berpisah dengan pusat. Seperti itu. Kemudian ada fotokopi sama NPWP, kalau misalkan yang tadi itu pengurusnya, kalau cabang itu pimpinan cabangnya. Atau paspor ya. Yang virtual juga sama. Kemudian kalau misalkan kerjasama operasi atau joint operation. Jadi ketika kita melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan lain, ingin memiliki PKP yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka bisa menyertakan tambahan dokumen, yaitu fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian yang membuktikan bahwa kita itu memiliki kerjasama operasi dengan perusahaan yang lain. Adapun yang lainnya itu sama seperti fotokopi untuk NPWP pengurus yang ditunjuk sebagai pengurus dari joint operation tersebut, kemudian fotokopi NPWP OP orang pribadi salah satu pengurus anggota bentuk kerjasama joint operation tersebut. Untuk yang virtualnya sama, ya, tambahan apabila kantornya virtual. Kemudian di sini ada ketentuan tambahan apabila berkehendak ya pengusaha. Tadi kita udah bahas pengusaha itu bisa orang, bisa badan ya. Selain memenuhi dokumen persyaratan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini persyaratan lainnya yaitu menyampaikan SPT 2 tahun terakhir. Nanti kita akan belajar apa itu SPT. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai utang pajak. Karena menjadi pengusaha kena pajak itu merupakan hak. Tetapi ada kondisi yang mengakibatkan wajib pajak itu wajib menjadi PKP. Kemudian yang ketiga, yang namanya ketentuan, sebagaimana dimaksud yang huruf yang A, B, dan tadi sebelumnya itu, harus dilakukan juga, harus dipenuhi juga oleh semua pengurus atau penanggung jawab yang ada di dalam formulir yang NPWP-nya, fotokopinya diserahkan kepada bagian pajak. Nah, caranya apabila kita ingin menjadi PKP adalah kita menyerahkan formulir yang sudah kita isi sebelumnya itu secara langsung datang ke kantor pelayanan pajak, KPP, atau kita bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Jadi bukti pengiriman surat itu bukti bahwa kita sudah mengajukan menjadi PKP. Atau yang ketiga bisa melalui jasa ekspedisi kurir selain pos begitu. Atau kemudian kita ke kantor pelayanan pajak yang datang langsung gitu. Kemudian nanti setelah kita menyerahkan ya, setelah kita menyerahkan persyaratan itu, kita akan diberikan paling lama 1 hari kerja sebagai keputusan tentang permohonannya apakah lengkap atau tidak lengkap. Kalau ada kekurangan, maka dia harus menambahkannya. Apa saja hal-hal yang kurang. Seperti itu. Nah, apabila kita sudah mendapatkan status sebagai pengusaha kena pajak, nanti ada surat keterangannya, maka langkah berikutnya adalah kita wajib meminta sertifikat elektronik. Setelah ada surat elektronik pun sama, kita harus mengisi formulir permintaan sertifikat, nanti bisa diklik di situ. Kemudian nanti setelah itu bisa mengaktifasi akun PKP yang nantinya bisa digunakan untuk pembuatan faktur pajak elektronik dan pelaporan SPT PPN. Dan itu paling lama adalah selama 3 bulan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, itu yang namanya pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha itu tidak selalu sebagai pengusaha kena pajak, tetapi dia bisa menjadi pengusaha pajak dengan cara mengajukan
menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian pengusaha pun ada yang termasuk ke dalam pengusaha kecil. Kenapa disebut pengusaha kecil? Karena aspek perpajakannya itu berbeda. Apa perbedaannya? Apabila termasuk ke dalam pengusaha kecil, maka syaratnya adalah penghasilan bruto, yaitu selama 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah ini yang lalu ya, 600 juta. Sekarang itu peredaran brutonya 4,8 miliar. Nah, perpajakannya pun beda kalau menjadi pengusaha kecil. Perpajakannya itu dia tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Jadi apabila kita memiliki penghasilan yang berasal dari usaha, misalkan 100 juta, nah 100 juta itu dikali 0,5%. Kemudian disetorkan setiap bulannya kepada negara. Seperti itu. Nah, itu yang berhubungan dengan pengusaha. Kita kenal ada pengusaha kecil, ada pengusaha kena pajak.